Halo, nama saya Andri Dilindra, saya seorang fotografer. Saya memulai fotografi itu, berkenalan dengan fotografi itu tahun 1999. Itu melalui salah satu senior saya di kosan. Dia menjual sebuah kamera analog, saya membeli, kemudian belajar melalui dia. Dan belajarnya itu otodidak, karena dulu tuh platform internet masih sangat terbatas. Belajarnya otodidak, nanya sana, nanya sini, ikut komunitas, kemudian cari referensi lewat buku-buku gitu. Kemudian tahun 2001 pilihan ke digital, saya mulai menggunakan kamera digital. Kemudian saya belajar lebih banyak lagi. Waktu itu udah ada internet, saya belajar lewat forum di internet, ada yang namanya photographer.net. Kemudian saya banyak nanya juga, akhirnya saya gabung sama Kelas Pagi Jakarta milik seorang fotografer, Anton Ismail. Dari situ saya banyak dapat network. Kemudian tahun 2008 saya menggarap satu buah iklan komersil, itu susu sereal. Dan itu pertama kalinya foto saya naik ke billboard, itu di sekitar Semanggi, kawasan Semanggi di Komdak. Saya memilih fotografi itu sebagai pilihan untuk jalan hidup saya, karena di fotografi saya bisa mengeksplor dan bisa tahu sebatas apa sih kemampuan saya untuk mengeksplor pencarian jati diri saya. Dari situ saya banyak belajar juga gimana kita belajar secara teknis, tapi juga gimana kita beradaptasi terhadap lingkungan dan komunikasi terhadap klien. Untuk saat ini saya kebetulan juga mendirikan sebuah komunitas fotografi. Itu kumpulan teman-teman yang masih menggunakan kamera film. Kenapa kamera film? Ini kamera analog. Jadi awal mula saya belajar itu pakai analog. Waktu zaman digital belum ada. Dan ini basic dari sebuah fotografi. Jadi dari sebuah kamera analog ini kita bisa belajar banyak tentang fotografi. Sesuatu yang bisa dibilang sangat terbatas, tapi kita bisa mengeksplor diri kita menjadi lebih kreatif. Dan saya masih menggunakan kamera analog ini karena di sini saya dapat feel dari fotografi yang tidak saya dapatkan pada saat saya memotret menggunakan digital. Dan dari sini saya banyak belajar gimana caranya memotret dengan baik dan benar tanpa harus kita memotret lihat LCD, hapus, motret, melihat LCD dan hapus. Ada teknis fotografi yang kita pelajari, seperti misalnya segitiga exposure, penggabungan dari ISO, shutter speed, dan aperture. Itu adalah basic dari fotografi analog. Oke, di sini ada dua buah kamera analog, ini sama-sama menggunakan film. Untuk yang ini adalah sebuah kamera dengan format 35 mili, ini yang ada di pasaran dan sangat umum. Yang satu lagi, ini adalah sebuah kamera buatan Rusia. Ini adalah kamera berformat medium format. Ini jenis filmnya 110 mili. Dia isinya sekitar 12 frame saja. Untuk ukuran 6x6 formatnya. Untuk yang ini 35 mili, standar satu rollnya ada 36 frame. Dan ini yang sangat umum ada sekarang di pasaran. Dan analog untuk saat ini lagi mulai berkembang karena memang komunitasnya lagi banyak sekali penggemarnya. Kemudian film dan beberapa alat yang dipakai untuk kebutuhan kamera analog sudah mulai banyak lagi di pasaran karena sempat ini hilang di pasaran waktu zamannya digital mulai masuk menggeser analog. Tapi kemudian analog bangkit lagi dan sekarang banyak yang bermain kamera analog.
Oke, hari ini saya akan memotret produk. Kebetulan produknya adalah sebuah kamera SLR analog. Ini setupnya simple sih sebenarnya, dengan dua lampu. Ini lampunya tungsten continuous 800 watt, namanya LED. Kita coba setting. Ini ada dua lampu, karena produknya hitam jadi biar lebih elegan, dan setting dari kameranya biar kelihatan, jadi kita main dua lampu itu buat highlight ya si produknya itu kelihatan bentuknya seperti apa. Dan biasa kalau motret produk langsung kelihatan detailnya seperti apa, biasa saya langsung preview ke laptop, PC, atau ini sekarang saya pakai tab. Tadi udah saya setting. Dan yang perlu diingat kalau motret produk, kita pasti menggunakan tripod, dan tripod ini harus analog. Di sini ada lakban, 3 lakban itu buat saya tandain biar tripodnya tidak bergerak. Dan angle-nya kalau bisa dipasang sudah di lock gitu. Ini kita coba foto ya. Dia langsung masuk ke tab. Nah, di sini previewnya cukup besar. Jadi dari sini kita bisa langsung cek detailnya sudah dapat atau belum, fokusnya sudah oke, highlightnya sudah pas atau belum. Di sini juga saya mempergunakan akrilik sebagai dasar alas dari si produk itu biar refleksinya kelihatan enak, karena produknya adalah kamera, jadi bagian optik lensanya biar kelihatan kinclong juga gitu, jadi kesan mewah bisa kita. Dan untuk diffuse dari lampu ini kita pakai akrilik putih biar cahaya tidak terlalu keras, karena ini continuous 800 watt, jatuhnya biar lebih diffuse aja highlightnya ke shape dari si produk tersebut. Untuk toys fotografi ini unik ya, karena kita memotret benda mati yang difoto seakan-akan dia hidup. Ini biasanya dilakukan sama teman-teman pecinta toys. Dia kalau nggak hobi ngumpulin, dia biasa dibarengin sama hobi motret toys itu sendiri. Nah, biasanya untuk foto toys ini menggunakan lensa makro. Jadi karena bendanya lumayan kecil, kita butuh lensa yang jarak infinity-nya dekat. Nah, untuk lighting ini kalau di toys fotografi kita ada dua tipikal lighting. Yang pertama itu artificial lighting, itu lighting buatan, itu seperti yang di studio ini. Kita bisa pakai continuous atau flash. Kemudian ada lagi lighting natural, itu bisa dilakukan di outdoor. Jadi kalau mau looknya kayak natural, misalnya motret mobil, kita bisa lakukan itu di outdoor. Kalau misalnya kita mau pemotretan toysnya lumayan padat dengan kompleks misalnya, itu bisa lakukan di studio menggunakan lighting artificial, yaitu lighting dari flash atau lighting continuous light.
Untuk genre fotografis, untuk saat ini sih banyak ya, perkembangannya cukup pesat. Kalau dulu terbatas hanya beberapa genre, kalau sekarang dari genre yang udah ada subgenre unsur-unsur komedi pada saat kita motret street fotografi. Kemudian yang umum itu dan sudah lama itu lebih klasik. Itu juga yang membuat beberapa pabrik pembuat kamera mengeluarkan jenis kamera ada istilahnya film simulasi. Beberapa kamera kayak Fuji juga ngeluarin Expo 3, itu ada simulasi untuk penggunaan film Fuji kalau nggak salah. Itu yang dilirik sama pabrikan yang sekarang merintis produk digital. Dan menurut saya sih analog ini eranya bangkit kembali karena 3 atau 4 tahun yang lalu para peminat fotografi analog ini mulai banyak, sehingga untuk masuk ke ranah bisnis dan komersil saya rasa ini hal yang sangat mungkin dilakukan dan mungkin terjadi.